Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini kita akan sharing lagi, dan mari kita sama-sama belajar di dalam masih membahas tentang wudhu. Pada konten kali ini katanya kita masih mengambil dari referensi kitab Fathul Mu'in. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Dan pada kali ini kita masih memberi judul kewajiban dalam berwudu, episode yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun Zakaru fil wusli annahu yu'fa an batini aqdi sya'ri ay idan aqadah binafsihi. Peringatan, para ulama menyebutkan dalam masalah mandi bahwa anggota dalam dari rambut yang terikat, maksudnya seperti rambut yang keriting atau yang keriting, misalnya itu dima'fu, misalnya ada rambut yang ikal ketika atus, dan ikalan itu dengan sendirinya, bukan di keriting sendiri, maka hukumnya walaupun tidak terkena air itu hukumnya dima'fu. Wa ulhiqa biha man ubtiliya binahwi tabu'in lasaqah bi usuli sya'rihi hatta mana'ah usulal ma'i ilaiha wa lam yumkin izalatuhu. Dan disamakan dengan hal tersebut adalah seseorang yang diuji dengan sejenis telur kutu. Misalnya orang itu rambutnya banyak telur kutunya yang melekat pada pangkal-pangkal rambut, sehingga mencegah masuknya air ke tempat tersebut, sampai air itu ketika atus itu tidak bisa sampai masuk ke akarnya, ke pangkal rambut itu, karena banyak telur kutunya, karena tidak mungkin dihilangkan, maka hukumnya itu tetap sah seperti itu. Waqad sarraha syaihu syuyukhina Zakaria al-Ansari bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi tayammumu. Guru kita, artinya gurunya Ibnu Hajar yang bernama Syekh Zakaria al-Ansari telah menjelaskan bahwa permasalahan itu tidak bisa disamakan, katanya. Bahkan orang tersebut harus bertayamum. Tapi menurut gurunya Imam Ibnu Hajar yang bernama Imam Zakaria al-Ansari itu, kalau air itu tidak bisa sampai ke pangkal rambut karena telur kutunya, maka orang itu, katanya Imam Zakaria itu harus bertayamum. Lakin qala tilmiduhu syekhuna alladhi yuttajahul afu lidararati. Namun muridnya yang bernama Imam Zakaria, itu siapa muridnya Imam Zakaria? Yaitu yang bernama Imam Ibnu Hajar, mengatakan bahwa pendapat yang unggul adalah diampuni. Tapi menurut pendapatnya Ibnu Hajar itu diampuni. Kenapa? Karena hal itu dalam keadaan darurat menurut Ibnu Hajar. Wasadisuha tartibun kama dzukira min taqdim ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil idba'i. Fardunya wudhu yang keenam yaitu adalah tartib, harus tartib seperti keterangan yang telah disebutkan, yakni mulai dari mendahulukan membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan, lalu yang terakhir membasuh kedua kaki, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terbalik, maksudnya awalnya muka misalnya dimulai dari
tangan. Itu seperti itu namanya tidak tertib, itu tidak sah. Walau in mangasa in wa masa muhdisun walau fi ma'in qalilin bi niyatin mu'tabaratin mimma marra ajzahu 'anil wudu'i. Seandainya seseorang yang berhadas menyelam walaupun di dalam air yang jumlahnya sedikit, walaupun airnya itu sedikit, orang yang berhadas itu menyelam dalam air yang sedikit sekali airnya dengan niat yang telah disebutkan, maka hal tersebut mencukupi dari wudu katanya. Walau lam yangkus fil inrimasi zamanan yumkinu fihi tartibu. Naam, walaupun orang tersebut tidak diam di dalam air di saat menyelam dengan kadar waktu yang seandainya membasuh dengan niat menghilangkan hadas. Wa yustaratu fihi tartibu haqiqatan, maka diisyaratkan harus tertib secara nyata. Walaupun orang tersebut tidak diam di dalam air di saat menyelam dengan kadar waktu yang seandainya membasuh dengan niat menghilangkan hadas. Kalau orang itu membasuh berniat dengan menghilangkan hadas, maka disyaratkan harus tertib secara nyata seperti itu. Tapi kalau berniat harus tertib. Wala yadurru syai'an lum'atin aw lum'ain fi ghairi a'dha'il wudu'i, dan tidak masalah lupa tidak membasuh sedikit anggota atau beberapa anggota di selain anggota wudu. Itu tidak masalah. Lupa tidak membasuh sedikit anggota atau tidak membasuh beberapa anggota di selain anggota wudu, itu tidak masalah, artinya tetap sah. Belau kana alama ada'daihi mani'un kasamain lam yadurruhu. Bahkan walaupun bila di selain anggota wudu terdapat penghalang seperti lilin, maka hal tersebut tidak masalah. Misalkan di anggota tubuh di selain anggota wudu itu terkena lilin, itu tidak masalah. Yang penting bukan di anggota wudunya. Kama istadharuhu saykhuna walau ahdasah wa ajnabah ajza'ahul ghuslu anhuma biniyatihi, maka hal tersebut tidak masalah pula seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita. Kalau seandainya seseorang hadas kecil atau junub, maka mencukupi baginya dari dua hal tersebut dengan niat mandi saja. Misalkan ada orang tersebut itu seandainya seorang hadas kecil atau orang hadas junub itu mandi besar, juga tidak berwudu, tidak niat wudu, cuma niat mandi besar, maka baginya dua hal tersebut dengan niat mandi saja itu berhasil. Artinya tidak usah wudu lagi, asalkan selagi berniat junub itu tidak tersentuh ke tempat kemaluannya, maka wudunya itu berhasil seperti itu walaupun tidak berniat wudu. Wala yajibu tayaqqunu umumil ma'i jami'al adwi bal yakfi alaihi ghalbatu dhanni bihi. Tidak wajib untuk meyakini telah ratanya air pada seluruh anggota, bahkan cukup baginya praduga kuat tentang hal itu. Tidak wajib untuk meyakini telah ratanya air seperti itu, cukup praduga saja. Far'on law syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tathhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghuslihi tahharuhu. Cabang permasalahan, kalau saja seandainya seorang yang berwudu
atau seorang yang mandi besar ragu di dalam menyucikan anggota sebelum selesai dari wudhu, atau sebelum selesai mandinya dari mandinya, maka orang tersebut harus mensucikan anggota yang diragukan itu. Anggota yang setelahnya di dalam. Begitu pula wajah wajib disucikan anggota yang setelahnya di dalam kasus wudhu. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu'i au ba'dal farawih min tuhri lam yu'assir, atau keraguan tersebut terjadi setelah selesai dari bersuci. Kalau keraguan tersebut itu terjadi setelah habis bersuci, maka hal itu tidak memberi dampak apapun, seperti itu. Walau kana syakku fin niyati lam yu'assir aidan alal aujuhi. Kalaupun seandainya adanya keraguan itu di dalam niat, kalau seandainya adanya keraguan itu di dalam niat, maka tidak memberi petunjuk pula menurut pendapat yang lebih unggul. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share dan dibagi ke sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Dan apabila konten kali ini ada pemahaman atau makna yang kurang sempurna, maka saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.